Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam serta teman-teman A16. Saya Jasmine Indi Azhara, NIM 210131600890. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Islam. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan membacakan indeks terlebih dahulu. Yang pertama, hakikat, ragam, dan hukum korupsi. Yang kedua, motif-motif korupsi. Dan yang ketiga, upaya Islam dalam membendung budaya korupsi. Hakikat korupsi. Korupsi merupakan setiap orang atau individu yang melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan juga bisa badan usaha, yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kategori-kategori korupsi antara lain yaitu manipulasi, penyuapan, pungli, dan pencairan dana publik secara sembunyi-sembunyi. Ragam-ragam korupsi. Yang pertama, penggelapan atau gulul, yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya. Gulul adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan orang pada dirinya. Gulul terjadi karena ada niat memperkaya diri sendiri. Gulul juga merugikan orang banyak karena tercecernya hak orang lain dan hak negara. Dan yang kedua, suap atau riswah. Merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai tujuan tertentu atau memberikan sesuatu yang bukan haknya. Riswah tidak sama dengan korupsi, namun riswah merupakan perwujudan dari korupsi dilihat dari dampaknya. Ketiga, mengambil paksa hak orang lain atau ghasab. Ghasab adalah mengambil sesuatu secara zalim, dan sebelum mengambilnya secara zalim, ia melakukan secara terang-terangan, baik itu yang diambil uang ataupun barang. Ghasab tidak sama dengan perampokan, karena tidak terjadinya tindakan pembunuhan, dan ghasab tidak sama dengan pencurian, sebab pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan ghasab dengan cara terang-terangan. Yang keempat, pencurian atau sarikoh. Dalam hal ini, pencurian ada beberapa kategori, yaitu mencopet, merampok, dan memalak. Barang yang dicuri biasanya disimpan di tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta. Sarikoh merupakan tindakan yang hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kelima, kecurangan atau khianat adalah sikap tidak sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Khianat juga bisa dengan cara pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati. Hukum korupsi. Hukum koruptor disesuaikan dengan yang dilakukan kejahatannya. Contohnya dari hukum korupsi yaitu adanya hukuman potong tangan. Dengan adanya pencuri yang dihukum potong tangan, orang lain akan merasa takut dan akan berpikir panjang untuk melakukan pencurian, karena mereka bakal takut akan dipotong tangannya. Barang atau uang yang diambil sudah mencapai 1 nisab senilai 94 gram emas. Takzir atau hukuman. Hukuman yang paling ringan
ialah dipenjara, memecat dari pekerjaannya, menyita harta untuk negara, dan hukuman mati. Motif-motif korupsi. Yang pertama, ada motif internal. Motif internal ini ialah motif yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan korupsi. Motif internal di antara lainnya, yang pertama, sikap terlalu mencintai harta. Maksud dari sikap terlalu mencintai harta itu berlebihan dalam mencintai dunia. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan sikap yang sering mengakibatkan manusia mengalami kehancuran. Pada umumnya, seorang koruptor bukanlah orang yang miskin, melainkan orang yang kaya, tetapi mereka ingin hartanya menambah, dan itu sebabnya mereka bersikap serakah atau tidak pernah puas. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif ini biasanya sikap yang berlebihan dalam hal ingin membelanjakan atau mengonsumsi tanpa peduli pada nasib orang lain. Sedangkan sikap hedonis ini lebih mengacu pada kesenangan dan kenikmatan. Yang keempat, pengetahuan yang dangkal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami kandungan yang ada di dalam ibadah tersebut. Yang terakhir, yang kelima, hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran mampu menjadi pelindung bagi seseorang untuk menghindari perilaku-perilaku munkar seperti perbuatan korupsi ini. Oleh karena itu, sejak kecil kita harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran. Kedua, motif eksternal. Motif ini mempengaruhi seseorang agar melakukan korupsi. Motif eksternal di antara lainnya, yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Hal ini disebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk melakukan perbuatan korupsi. Yang kedua, karena faktor budaya. Faktor budaya ialah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang yang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantungnya bagi keluarganya. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Faktanya, sangat banyak pejabat atau kepala daerah atau pejabat lainnya yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berkelompok. Terakhir, penegakan hukum yang lemah. Kenyataannya tidak ada saksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Upaya Islam dalam membendung budaya korupsi. Yang pertama, sistem pengajian yang layak. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Kedua, larangan menerima suap atau ibadah. Hadiah dan suap yang diberikan ke seseorang kepada pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena buat apa mengasih sesuatu tanpa ada maksud di belakangnya? Yang ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah banyak dengan cepat, tapi hal itu termasuk cara yang haram. Yang keempat, keteladanan pemimpin. Seseorang pemimpin harus melaksanakan tugasnya secara amanah dan jujur. Hukuman setimpal. Hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang merasa jera dan merasa kapok untuk melakukan korupsi kembali. Yang terakhir, pengawasan masyarakat. Peran masyarakat dapat menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Di sini pentingnya masyarakat untuk mengawasi berbagai macam tindak korupsi. Kesimpulannya, perilaku korupsi merupakan sikap melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan usaha yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagai seorang Muslim, harus bersikap jujur, amanah, dan tidak serakah agar kita senantiasa hidup dengan bahagia dan tentram. Kasus korupsi bukanlah kasus yang ringan, karena efek dari perbuatan korupsi sangat merugikan banyak orang atau banyak masyarakat. Maka dari itu, pelaku tindakan korupsi mendapatkan hukuman di penjara, hukuman potong tangan, hingga hukuman mati. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.